ahli sejarah itu mengatakan bahwa setiap 100 tahun akan lahir atau akan terjadi peristiwa sejarah yang berulang. Karena 100 tahun yang lalu NU lahir, kemudian tokoh-tokoh itu juga nanti akan terlahir kembali. Yang kedua, jadi generasi syuhada, jangan jadi generasi sampah, jangan jadi generasi kue, jangan jadi generasi mayat, tapi generasi syuhada yang dari awal sampai akhir terus baunya semerbak wangi. Ada 6 kunci sukses seseorang mendapatkan ilmu yang tinggi. Yang pertama adalah cerdas, sabar, semangat, ada bekalnya, ada gurunya, dan juga memiliki masa yang lama. Karena apa? Ilmu itu tidak bisa datang secara spontan. Ilmu itu perlu diusahakan. Santri dan pondok pesantren, dua kata yang sudah tak bisa terpisahkan dalam dunia ini. Bagaikan air dan wadahnya, ataupun buah dengan pohonnya. Keduanya telah nyawiji dengan indah dan mustahil terurai. Walaupun badai kemajuan zaman dan akulturasi budaya terus membayangi. Segenap kaula muda, perkenalkan, namaku Siti Maryam, seorang santri desa yang hidup di negeri Indonesia yang telah merdeka ini. Ya alhamdulillah, aku tak pernah menjalani kultur stisel yang diprakarsai Jenderal Johannes van den Bosch ataupun Romusa era Nippon puluhan dekade silam. Menjalani keseharian sebagai seorang santri desa bukan merupakan hal yang pernah kubayangkan dulu sewaktu kecil. Hidup di dalam penjara suci dengan segala preskripsi yang serba ketat, mencoba berdamai dengan keterbatasan akses menuju dunia luar. Ya, bangun jam 3 pagi, tahajud, lantas kajian kitab sudah jadi aktivitas wajib sebelum aku mengantri mandi dengan segarnya air kaki Gunung Slamet. Jalan kaki bersama santriwati lainnya menuju sekolah tercinta. Menjamah praktikum kejuruan dan mata pelajaran umum lainnya. Pulang sekolah langsung kembali ke pondok lagi tentunya. Di saat kawan sebayaku yang lain sibuk mencari tren konten menarik untuk mengisi sosmed miliknya, aku tetap setia mengkaji firman Tuhan serta hadis dari berbagai perawi sampai larut malam. Semuanya kujalani bersamaan, hingga problem utama hampir seluruh santri di jagat ini adalah kurangnya waktu untuk beristirahat. Otak yang terpenuhi hafalan-hafalan yang harus disetorkan, serta tugas dan PR sekolah yang terus menumpuk. Belum lagi keadaanku yang jauh dengan peluk hangat kedua orang tua. Hal yang sangat sering membuatku tak tahan menitikkan air mata saat diriku memuncaki rindu. Tuan dan puan yang raharja hatinya, sebuah kegusaran yang sering mengganggu daku ketika menjelang tidur, tentunya adalah ketika terbayang masa depanku. Apakah aku hanya akan menunggu pinangan dari lelaki yang nekat menemui ayahku?
Sebagai santri, kami memang sangat dibatasi untuk berhubungan dengan lawan jenis. Bukannya tidak ada cowok yang naksir juga waktu di sekolah, tapi naif rasanya untuk berpacaran. Mengingat jarik dan jilbab yang terus kukenakan serta kitab yang selalu kudekap. Ya, kebanyakan santriwati desa setelah lulus sekolah akan cepat menikah dengan lelaki yang dipilihkan. Namun sekali lagi, aku tak ingin seperti itu. Terinspirasi dari perjuangan Kartini, aku mempunyai mimpi menjadi wanita yang hebat. Aku ingin menjelma menjadi Kartini di masa depan. Seperti Najwa Shihab yang sangat kukagumi keberanian dan kekritisannya, ataupun Maudy Ayunda yang dengan kecerdasannya bisa lulus dari Oxford dan Stanford University. Tapi kembali lagi, aku bukan anak jenderal, bukan anak pejabat ataupun konglomerat. Aku hanyalah santri desa yang mungkin terlalu jauh untuk bermimpi. Mungkin gak sih aku bisa seperti mereka yang aku idolakan sebagai Kartini masa depan? Di tengah carut-marut konflik batin ini, aku beranikan diri untuk bertabayun menemui beberapa sosok hebat yang aku harap mampu memberikan pencerahan bagiku. Kalau visinya itu bagaimana mendidik santri, menjadikan santri jadi generasi robbani, generasi yang terus memegang Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Jadi di pondok pesantren ini itu ada 2 poin peraturan. Yang pertama adalah pasal kewajiban. Pasal kewajiban yang pertama itu berakhlakul karimah sesuai dengan syariat Islam. Kenapa akhlak di nomor 1? Karena apa? Akhlak itu merupakan nilai tertinggi dari setiap diri manusia. Yang kedua, menjaga nama baik santri, pondok pesantren dan pengasuh. Lalu ta'zim kepada pengasuh, asatidz dan juga pengurus. Untuk poin yang kedua itu adalah poin larangan. Poin larangan yang pertama itu berhubungan dengan yang bukan muhrim, baik dari segi menggunakan surat, HP atau yang lain. Lalu bergaya premanisme, baik bertato, bertindik, semir. Lalu menentang asatidz, pengurus dan pengasuh. Lalu keluar dari pondok dengan tanpa izin dari pengurus ataupun dalem. Merasa kudet itu ketika waktu liburan itu tiba ya. Buka medsos banyak sekali berita-berita yang beredar. Nah, itu kadang-kadang merasa kudet. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kudet dalam dunia luar itu tidak apa-apa. Yang penting itu jangan sampai kudet dalam hal ilmu. Ini permasalahan yang luar biasa. Kadang-kadang wali santri maupun santri alasannya capek di pondok, lalu pagi-pagi mau berangkat sudah ngantuk dan sebagainya. Itu tergantung bagaimana hiro itu semangat santri tersebut. Kalau santrinya bisa mengatur, bisa disiplin, insya Allah bisa. Dinukil dari kitab Al-Lala ada 6 kunci sukses seseorang mendapatkan ilmu yang tinggi. Yang pertama adalah cerdas, sabar, semangat, ada bekalnya, ada gurunya, dan juga memiliki masa yang lama. Karena apa? Ilmu itu tidak bisa datang secara spontan. Ilmu itu perlu diusahakan. Sosok Kartini menurut saya adalah seorang perempuan yang betul-betul memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan ya, dan nilai-nilai keperempuanan yang sesuai dengan Islam. Jadi ketika Kartini menjawab surat-surat yang melewat korespondensi adalah merupakan
nilai-nilai yang ingin diperjuangkan untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu nilai-nilai yang Islam. Menurut Umi, kalau pandangan emansipasi wanita yang sekarang kita lihat, aslinya kalau mereka wanita-wanita tahu dengan adanya fondasi agama yang kuat, insya Allah mengartikan emansipasi bisa sesuai dengan hukum Islam. Contohnya, mereka bekerja di luar tetap menghargai tugas sebagai seorang wanita. Yang kedua, dia bekerja di luar, dia tetap bisa mendidik anak-anaknya. Dia keluar rumah tetap bisa menjaga kewibawaan suaminya. Itu seperti itu. Makanya inilah fungsinya seorang wanita mondok dan mondok jadi santri. Salah satu yang menginspirasi dari Umi, selain beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwar, beliau juga mempunyai bisnis di bidang biro perjalanan haji dan umroh yang membuktikan bahwa beliau sukses menjadi pengasuh dan sukses menjadi wanita karir. Selain itu, beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan santrinya. Kedekatan kami sudah bagaikan kedekatan seorang ibu dengan anaknya. Di masa sekarang dengan keadaan kemajuan nilai-nilai dan mungkin pengaruh dari nilai-nilai transnasional, apakah itu dari barat, apakah itu dari lainnya, ini betul-betul justru nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini sangat dominan untuk bisa mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kancah global. Perempuan menjadi pemimpin dalam Islam itu sudah dalam sejarahnya sudah banyak. Ketika misalnya dalam Perang Aceh, Cut Nyadin juga tampil sebagai panglima, itu menggambarkan bahwa sosok perempuan dalam Islam itu tidak dilarang untuk menjadi pemimpin. Juga misalnya gubernur kan sudah ada gubernur perempuan. Justru gubernur perempuan sekarang malah dari kalangan NU ya, misalnya di Jawa Timur dengan tampilnya Khofifah Indar Parawansa. Konsep wanita karir dalam pandangan Islam, silahkan wanita itu berprestasi di bidang profesi yang didalaminya, namun demikian perempuan sebagai bagian dari elemen di masyarakat, di keluarga itu jangan sampai meninggalkan sifat kodrat dari perempuan. Bisa dua-duanya, pengennya sih dua-duanya, bisa jadi ibu rumah tangga juga bisa menjadi wanita karir. Menghadapi zaman yang seperti ini juga wanita untuk muncul ke dunia luar juga diperlukan, misalnya keluar dalam organisasi. Contohnya seperti ustazah saya itu ikut fatayat, ikut bisnis ini itu. Nah itu sebagai teladan yang baik, bisa membagi waktu antara keluarga, antara organisasi dan antara urusan bisnisnya. Itu wanita-wanita yang saya idolakan. Jadi untuk wanita zaman sekarang kalau bisa jangan terlalu didoktrin untuk menjadi ibu rumah tangga, tapi sebagaimana bisa mungkin bisa keluar masyarakat, menunjukkan potensi yang ada, dan juga bisa memunculkan generasi-generasi penerus yang baik di masyarakat. Di dalam satu abad NU ini ada khusus pembahasan tentang perempuan. Jadi saya kira NU sudah memberikan ruang yang luas, cukup luas untuk pengembangan potensi sumber daya manusia perempuan di kalangan Nahdlatul Ulama. Pondok pesantren dalam mempersiapkan santriwati dalam konteks menghadapi kehidupan di masa yang datang dengan semakin semakin luasnya peran perempuan di masyarakat, saya kira
perlu membuka diri ya bagi pondok-pondok pesantren di lingkungan NU untuk juga memberikan ruang yang luas bagi santriwatinya berkiprah ya, sehingga nantinya ke depan bisa mewarnai proses kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Kalau tokoh-tokoh masa lalu kemudian akan terlahir kembali, saya kira kita sebagai bangsa ya dan sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama sangat berharap nanti akan lahir ya. Ahli sejarah itu mengatakan bahwa setiap 100 tahun akan lahir atau akan terjadi peristiwa sejarah yang berulang ya. Saya yakin sekaliber tokoh Kartini juga nanti akan terlahir kembali. Seorang anak tak punya tempat untuk berbagi. Pesan untuk para santri yang pertama itu bersyukur. Karena apa? Tidak semua orang itu bisa berkesempatan menjadi santri dan masuk bermukim ke sebuah pondok pesantren. Itu tidak semua orang. Jadi untuk kalian yang bisa menjadi santri dan bermukim di pondok pesantren, itu harusnya kalian itu bersyukur. Yang kedua, semua santri harus memiliki jiwa yang ikhlas lahir dan batin. Kemana dan mulai keluar dan mulai mencari dan membuka diri. Untuk kalangan muda NU dan santri serta santriwati sekarang di dalam misalnya meneruskan pendidikan tinggi tidak hanya di bidang ilmu agama saja, juga di bidang-bidang teknologi, sains, kemudian di bidang-bidang humaniora dan seterusnya, yang kesemuanya itu bisa untuk menjadi jalan berkhidmat di NU di masa yang datang. Dan dunia melihatku. Yang sudah jelas dari kalangan-kalangan kita, yaitu kalangan Nahdlatul Ulama, dari muslimat yang bisa mewarnai dunia. Jadi insya Allah kalau kita dari santriwati yang di pondok bisa seperti beliau dengan semangat yang kuat, jadi generasi Islam yang penuh dengan semangat, yaitu satu, jadilah seorang wanita yang hidup dan matinya karena Allah. Yang kedua, jadi generasi syuhada, jangan jadi generasi sampah, jangan jadi generasi buih, jangan jadi generasi mayat, tapi generasi syuhada yang dari awal sampai akhir terus baunya semerbak wangi, bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan dari kalangan kita, khususnya dari ibu muslimat maupun dari Nahdlatul Ulama, bisa meramaikan dan memajukan negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sebagai RA Kartini untuk melanjutkan perjuangan Islam, khususnya Rasulullah SAW. Mencari siapa aku, keluar dari tempat ternyaman, dan dunia melihatku. Teruntuk seluruh insan santriwati dimanapun kalian berada, hidup tetap harus dimenangkan. Tak usah ragu untuk hebat bermimpi. Gebuk congkaknya dunia dengan ilmu dan jutaan zikir yang kau langitkan. Karena serat-serat harapan itu masih dan akan terus ada. Dari santri desa yang selalu rindu akan petunjukmu, Siti Maryam.